Saya masih bersama Leonard Hartono, entrepreneur muda Indonesia yang tercatat dalam list Forbes 30 Under 30 Asia 2020. Leo, masih muda, sudah menjadi list 30 Under 30 Forbes sebelum 30. Sekarang aktif memiliki podcast yang memberikan literasi tentang keuangan. Bisa dibilang sekarang Leo itu juga pengusaha gitu. Kalau dari kacamata Leon sebagai pengusaha muda, sebenarnya apa view-nya secara global? Indonesia dulu ngelihat situasi Indonesia. Dari segi ekonomi maksudnya. Sebenarnya emang ekonomi Indonesia ini kan harusnya bisa grow lebih cepat. Tapi kita melewati sebuah fase namanya premature deindustrialization. Di mana kalau misalnya sebuah negara itu memiliki SDM yang banyak dan juga dari segi biaya itu relatif murah, seharusnya kita itu banyak investor asing yang mendirikan banyak pabrik dan kita seharusnya banyak orang yang bekerja. Tapi realitanya adalah industri kita itu tidak bisa berkompetisi. Dan sebenarnya saya sendiri sangat paham betul kenapa itu terjadi, karena isu-isu dari segi korupsi maupun dari segi ease of doing business. Saya punya pengalaman waktu saya membangun sebuah office gitu, di mana proses untuk apply perizinan itu lebih lama dibandingkan ngebangun gedungnya. Ini kan sebenarnya lumayan lucu gitu, di mana kalau misalnya kita izinnya lebih lama ya? Masa tanda tangan lebih lama daripada kita ngebangun 10 lantai, kan lucu sebenarnya. Habis itu misalnya gini loh, misalnya dulu kita pernah ngebangun juga, dan kita dari pemerintahan itu ada salah gambar, di mana GSB-nya itu tuh terlalu mundur 10 meter. Jadi dulu GSB itu apa? Jadi itu namanya garis padan bangunan. Intinya itu kita harus ngebangun itu tuh ada posisinya di mana kita tuh nggak boleh melewati sebuah baris, sebuah garis gitu. Kalau misalnya kita melewati itu bisa jadi untuk pelebaran jalan atau apapun itu. Nah intinya gambarnya itu tuh terlalu kiri, nggak dari as jalan. Seharusnya di mana-mana tuh ambilnya dari as jalan. Nah itu kan otomatis kan dari kesalahannya pemerintah bisa dibilang. Tapi untuk kita menyelesaikan itu aja, itu pasti kita sendiri harus keluar biaya. DB itu besar, DB itu sangat-sangat lama. Jadi ketidakpastian itu sangat-sangat tinggi. Dan itu realita berbisnis di Indonesia. Dan saya lihat itu menjadi salah satu alasan kenapa capital itu tuh tidak efisien di Indonesia. Kalau misalnya kita ngomongin di negara-negara maju, misalnya di Amerika atau di Singapura, kalau misalnya orang punya $1 juta, habis itu mereka ditawarin, you mau nggak bisnis? You dikasih penawaran 20-30% setahun. Orang Singapura sama orang Amerika kemungkinan besar akan mau ambil. Tapi kalau misalnya orang Indonesia, kalau misalnya ditawarin cuan misalnya, you mau nggak 50% atau you mau nggak 100%, masih ada kemungkinan kita nggak mau ambil. Soalnya resikonya terlalu tinggi. Kita misalnya udah gelontorin duit, kita pikir kita bisa dapat cuan 50%. Ternyata kita kena mafia tanah. Akhirnya duitnya jadi mandek, jadi nggak kemana-mana gitu. Akhirnya banyak banget orang-orang kaya itu yang tidak mau investasikan duitnya itu di Indonesia. Akhirnya jadi apa? Jadi obligasi, jadi saham, sekarang jadinya Bitcoin gitu. Jadinya nggak bikin sesuatu yang memajukan ekonomi kita. Jadi itu yang tentunya sangat mengkhawatirkan gitu. Oke, kalau begitu saya masuk. Itu kamu bisa melihat itu karena kamu juga sekarang pelaku usaha ya. Saya mau masuk ke hasil survei yang dilakukan oleh Aziz Yusof Ishak Institute. Dia berbasis di Singapura. Dia mengeluarkan surveinya Januari 2025. Itu tentang anak muda dari negara-negara di Asia. Yang disurvei itu adalah anak-anak muda dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, and Filipina. Dan mahasiswa-mahasiswa itu ketika ditanya, 33,1% anak muda Indonesia pesimis dengan visi perkembangan ekonomi pemerintah. Angka ini paling tinggi, tidak puas dibandingkan negara-negara lainnya. Dan yang juga mengejutkan adalah 97% anak Indonesia yang disurvei itu mengaku khawatir dengan masalah pengangguran dan resesi ekonomi. 97% dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Iya, itu kan pasti kan semuanya terkait. Menurut kamu ini merefleksikan sesuatu yang memang terjadi atau ini agak terlalu bombastis? What's your take on this? Kalau misalnya saya sih percaya dengan survei-survei dari internasional, dari Transparency International, dari World Bank, karena itu kan yang kita nggak bisa bayar buat kita belok-belokin faktanya gitu. Jadi saya sih ngeliat itu masuk akal, apalagi kalau misalnya kita ngomongin dari segi tingkat korupsi kan sangat-sangat tinggi. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, misalnya kayak di Amerika gitu, sebenarnya Amerika pun juga dulu pernah memiliki masalah yang sama, racketeering, gangster gitu, mafia itu juga punya masalah yang sama. Dari tahun 1930 akhirnya mereka menyelesaikannya pun juga masih relatif selesai itu tahun
tahun 1990. Jadi mereka membutuhkan waktu sekitar 60 tahun gitu. Intinya apa? Intinya tuh kalau misalnya kita ngomongin masalah korupsi, ini tuh bukan masalah yang kita cuma alami sendiri gitu. Sebenarnya di luar sana juga banyak yang terjadi. Tapi yang sebenarnya bikin kita gregetan adalah pace of improvement-nya. Di mana kita punya proses memperbaikinya ya. Proses memperbaikinya, karena dari Transparency International skor kita itu bukan membaik, tapi beberapa tahun terakhir itu malah memburuk. Dan kita kan dipertontonkan di mana-mana bahwa kalau misalnya orang-orang itu bagus untuk bermimpi jadi koruptor. Bagus banget loh jadi koruptor, paling cuan. You ambil 2 triliun, di penjara 10 triliun, masih dapat 200 M setahun. Bagus banget gitu. Jadi makanya kita gara-gara itu ya orang jadinya susah untuk berharap. Frustrasi gitu, gimana caranya. Dan investor-investor pun juga bingung. Sekarang kalau misalnya investor, mereka pengen investasi di Indonesia. Misalnya sekarang mereka disuruh bayar gitu. Yo kalau misalnya nggak bayar 10 M, izinnya nggak keluar. Investor itu dan pebisnis paling pusing sama gitu-gituan. Soalnya ngebukuinnya kayak gimana? Misalnya nih, ada satu oknum gitu ya. Dia pengen minta misalnya 10 M. Orang yang oknum ini nggak mau terima ditransfer. Emangnya kita bisa minta NPWP dia supaya kita potong PPh dia? Nggak mau juga dia. Kita pasti maunya kasih cash. Terus gimana caranya? Itu yang ketemu di waktu kejaksaan menemukan hampir 1 T cash semua. Nah, makanya kalau mau nyuap pasti nggak akan mungkin transfer. Pasti gitu, nggak mau transfer. Akhirnya apa? Kalau misalnya kita tarik, akhirnya kita tarik kan. Misalnya nih, misalnya ini Mbak Rosi deh misalnya gitu ya. Mbak Rosi aja gitu ya. Meskipun knock on wood. Okay. Misalnya Mbak Rosi tarik 10 M gitu, mau ngebayar seseorang gitu kan. Habis itu begitu kasih orang, tiba-tiba ada orang lagi yang ketok. Sekarang kantor pajak ketok. Kantor pajak bilang, Mbak Rosi kemarin gajian 10 M. Harusnya Mbak Rosi kena PPh 35% loh. Kena lagi. Kena lagi. Jadi sekarang udah itu bukan duitnya Mbak Rosi, udah bayar ke dia. Sekarang malah kena lagi dari instansi yang lain gitu. Soalnya kan dari perpajakan tidak mengerti. Masa kita bilang, oh enggak, dulu kita ambil duit itu buat bayar koruptor, buat nyuap. Nah, kena KPK abis itu. jadi kita serba salah gitu. Sekarang makanya kalau misalnya kita dipertontonkan hal yang seperti ini, gimana caranya investor itu mau invest di Indonesia yang akhirnya jadi membuka lowongan kerja. Karena itu kan saling berkaitan gitu kan. Soalnya menurut saya Indonesia ini udah tidak perlu mengidentifikasi masalahnya lagi. Masalahnya udah sangat-sangat jelas. Kita tinggal butuh implementasi yang baik. Kalau sebenarnya anak muda ini masih sangat sensitif dan sangat mengerti bahwa KKN itu berbahaya, atau anak mudanya udah bodoh amat, atau salah deh, yang penting aku dapat kerjaan, yang penting saya bisa masuk ke satu tempat, mau pakai orang dalam atau tidak. Apa sebenarnya anak muda sama seperti yang kamu bicarakan masih sangat khawatir dan sudah frustasi dengan praktek KKN yang tidak memberikan kemajuan dalam penanganannya? Pasti sangat frustrasi. Kita bisa lihat datanya juga, di mana di Indonesia pengusahanya itu cuma 3%. Kita bandingin sama Singapura, Malaysia, Thailand, itu angkanya antara 5-7%. Artinya apa? Artinya orang yang punya duit, anak-anak muda atau anak yang lebih berumur yang punya duit pun juga males berbisnis gitu. Dan akhirnya orang yang bekerja pun jadi tidak punya lowongan juga untuk bekerja dan berkarya. Padahal kalau misalnya kita ngomongin kerja ya, orang tuh ngelihat, oh dia kena PHK, gajinya jadi berhenti gitu misalnya. Sebenarnya PHK itu bukan berhenti di situ. Pertama, pastinya PHK itu berat, soalnya itu melibatkan keuangan satu keluarga. Tapi kedua, sebenarnya pekerjaan itu tuh bukan cuman menghasilkan uang juga, tapi di sanalah kita bisa belajar best practice. Jadi usaha-usaha yang saya jalankan, misalnya salah satu usaha yang saya jalankan itu adalah sewa kantor cbd.com. Ini office leasing untuk gedung perkantoran. Saya dapatnya dari mana? Saya dapatnya gara-gara saya dulu pernah kerja di sebuah perusahaan dan saya melihat best practice saya di mana, saya diajarin sama senior-senior, dan saya juga lihat ada suatu celah di mana yang kurang baik dijalankan gitu. Misalnya kalau dulu itu masih terbiasa dengan sales itu door to door. Besok saya merubah caranya jadi digital gitu kan. Tapi kan saya baru bisa menjalankan itu gara-gara saya dulu pernah kerja. Kalau misalnya saya tidak bisa kerja, saya otomatis tidak akan mendirikan usaha itu. Dan gara-gara saya tidak pernah menjalankan itu, saya tidak akan pernah membangun sebuah office building. Saya membangun office building gara-gara dulu saya lihat ada sebuah tren di mana orang-orang itu tuh yang dari perusahaan mikro yang cuma butuh 1 ruko, sekarang mereka butuh 4 ruko atau mereka butuh 6 ruko. Saya lihat tren itu sehingga kita menawarkan solusi di mana daripada you beli 6 ruko, di mana untuk nyari 6
pemilik yang sama yang pengen jual berbarengan itu susah, dan juga di mana ada 6 kolom dan di mana ada 6 toilet gitu, itu mereka mendingan beli satu gedung yang ini kolom free, kosong, ada lift, tangganya cuma satu, jadinya rapi gitu kan. Nah ini kan sebuah solusi-solusi yang saya bisa dapatkan gara-gara saya pernah bekerja. Ya. Kalau misalnya saya tidak pernah dikasih kesempatan untuk bekerja, saya tidak akan bisa pernah menjadi pengusaha seperti sekarang. Gitu. Kamu pernah bekerja, kemudian berhenti dari pekerjaan itu, atau katakanlah misalnya sudah tidak lagi pahit-pahitnya misalnya PHK gitu, tapi itu justru menimbulkan jiwa kewirausahaanmu sehingga bisa jadi seperti sekarang, begitu kan? Betul, karena kan udah pernah tapi dikasih kan nggak semua orang bisa seprivilege Leon. Makanya kan kita kan semua orang tidak perlu, semua orang jalannya berbeda-beda. Kalau misalnya emang mereka misalnya tadi kan isunya adalah kalau misalnya usaha ini tuh bukan cuma pekerjaan doang, tapi dia juga bisa menjadi pengusaha. Tapi kalau misalnya dia tidak memilih untuk rute pengusaha, ya dia bisa jadi profesional juga, nggak ada masalah. Ya jadi ujung-ujungnya masalahnya sama. Kalau misalnya nggak ada lowongan kerja, pengusahanya jadi tambah nggak ada, pekerjanya juga nggak ada tempat untuk mendapatkan penghasilan. Kalau misalnya Leon melihat tadi ya, masih khawatir, generasi muda tuh khawatir dengan situasi diri mereka sendiri. Ini lebih karena mereka tidak punya skill, tidak dipersiapkan untuk punya skill. Dunia ketika mereka sekolah tidak nyambung dengan industri seperti yang dikatakan, yang sering menjadi keluhan misalnya SMK, atau memang industri yang semakin mengalami penurunan, tidak banyak dan perusahaan-perusahaan banyak harus meng-cut cost gitu. Di mana sebenarnya Leon melihat anak muda ini begitu pesimis melihat dirinya dan situasi ekonomi Indonesia ke depan? Iya, menurut saya ini masalah supply and demand. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin skill, skillnya dia tidak mempersiapkan segala macam, berarti kan orang-orang ini harusnya tetap mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kapasitas dia. Tapi kan sekarang masalahnya orang yang tidak dipersiapkan pun sekarang juga tidak punya pekerjaan gitu. Jadi masalah supply and demand, di mana demand untuk pekerja itu sekarang sedikit. Gara-gara tadi FDI kita itu kurang, orang yang foreign direct investment kita kurang, secara kompetisi kita juga fact base-nya kita kalah dari Vietnam gitu. Mungkin ada hal juga yang di luar dari corruption gitu. Misalnya kayak jumlah hari libur. Jumlah hari libur di Indonesia itu kebanyakan. Dua kali lipat tuh. Lebih banyak daripada Vietnam. Jadi di Vietnam itu ada 250 hari kerja, Indonesia itu kira-kira 7% lebih sedikit daripada Vietnam. Jadi udah Vietnam itu lebih murah, mereka lebih efektif, dan ease of doing business-nya mereka juga lebih gampang gitu. Ya gimana kita bisa berkompetisinya. Jadi kalau misalnya kita serius mau menyelesaikan, kita harus tackle root of the problem-nya dong gitu. Oke, Leon, saya masih mau tanya lagi soal kamu, karena saya senang sekali kamu memiliki passion yang luar biasa tentang Indonesia. Meskipun kamu lihat banyak sekali problem di Indonesia, dari soal perizinan, melakukan usaha yang makin dipersulit, biaya mahal, tapi saya melihat kamu tetap memberikan optimisme tentang Indonesia. Ada optimisme. Nanti ya di bagian berikutnya. Siap. Kami kembali saat lagi.